Ada akun Putri 2204. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rio, nah ini panjang lengkap. Apakah belajar sesuatu yang awalnya dipaksakan lalu jadi mahir bisa dibilang bakat? Oke. Monggo Gus direspon pertanyaan dari Putri 2204 terkait dengan sesuatu yang awalnya dipaksakan kemudian jadi bakat. Saya ingat ini Gus, dulu kecil-kecil ini dipaksa untuk ngaji. Ngaji orang budal terus, kak budal pecuti. Kecil-kecil kita dulu. Monggo Gus direspon. Baik, terima kasih untuk saudari kita Putri ya. Ini mungkin dia sambil mungkin ya berupaya untuk menikmati bahwa fase belajar memang ada momennya kita dipaksa, gitu ya. Imam Syafi'i yang menceritakan kepada kita bahwa kalau kita tidak betah dengan beratnya belajar, maka kita harus siap dengan menikmati kebodohan. Jadi untuk bab belajar ini saya sekali lagi tidak pernah menyatakan bahwa belajar itu dipaksa, tapi belajar itu adalah sebuah kebutuhan. Karena itu ada ciri berikutnya dari bakat, yaitu ketika kita punya bakat tertentu, misalnya biasanya ketika kita memulainya, kita akan cepat melejit untuk mempelajarinya. Meskipun kita sama-sama belajar dengan teman kita. Entah bagaimana ceritanya ketika kita belajar itu, mungkin awalnya dipaksa gitu ya, mungkin awalnya karena tuntutan keluarga, mungkin awalnya karena ya sudah satu-satunya kamu yang bisa belajar ini kamu saja. Begitu kan? Kita kemudian punya kecepatan khusus untuk mengakselerasi diri. Percepatan itu entah bagaimana ceritanya, mungkin kita ketemu orang yang tepat, mungkin kita ketemu momen yang sesuai, mungkin kita ketemu buku yang tepat. Sebagaimana ada seorang ulama yang ketemu Imam Syafi'i kecil, itu kan Imam Syafi'i kan pandai berkata-kata ya, syairnya bagus, ngomongnya luar biasa. Kalau hari ini mungkin Imam Syafi'i itu bisa menuliskan lirik-lirik lagu yang sangat mendayu, menggugah jiwa. Lah, suatu ketika ada seorang ulama gitu, lihat anak ini tanya, siapa namamu? Ini. Ditanya, loh kok jalurnya begini? Jalurnya anak mulia ini, ujung-ujungnya ke keluarga-keluarga mulia. Hai anak kecil, daripada kamu hanya sekedar belajar syair-syair kaum Quraisy itu, kaum Arab pedalaman itu, bagaimana kalau kamu belajar ilmu agama? Mungkin darimu nanti agama ini bisa lebih mulia. Hanya sebuah perkataan sederhana yang membukakan gerbang pemahaman bagi Imam Syafi'i. Iya ya, kalau saya belajar berbahasa, belajar berlogika dengan bahasa bisa sedemikian mudahnya. Kalau saya bisa mengenali lirik-lirik puisi, lirik-lirik lagu tertentu bisa membuat orang merasa ambyar, merasa bersemangat, merasa punya daya optimisme. Kenapa tidak saya gunakan itu untuk mempelajari bahasa level tinggi yang oleh Allah SWT disebut sebagai bahasa yang sangat dimudahkan, yaitu Quran, yaitu hadis. Maka kemudian Imam Syafi'i mempelajarinya. Dan Anda tahu, mungkin bagi seseorang itu keterpaksaan, tapi pada akhirnya menjadi hebat. Jadi saya tidak bilang bahwa meskipun kita punya kemudahan belajar, ya, kemudahan belajar gara-gara kita punya bakat di bidang tertentu. Saya dulu awalnya belajar komunikasi terpleset, tidak jalur belajar komunikasi yang formal lewat S1, S2 akademik dengan pendekatan yang tertentu, tapi saya belajar komunikasi justru di jalanan ketika saya harus menegosiasikan tertentu, yang sifatnya hidup atau mati. Yang sifatnya kalau saya nggak mampu membuat orang lain setuju terhadap tawaran saya ini, maka diri saya, keluarga saya, martabat saya terancam. Nah itu kan sebuah keterpaksaan tuh sebenarnya secara sejarah ya. Tapi karena saya lewati saja, di akhir, di usia-usia 5 tahun terakhir, saya menyadari, kalau saya waktu itu tidak
gunakan momen itu melakukan sesuatu, mungkin sampai hari ini saya nggak percaya bahwa saya mampu melakukan negosiasi yang dalam usia saya belasan tahun lalu itu, di usia yang sangat muda, belum sampai 25-an, itu sesuatu yang sangat berat ya. Tapi karena saya melaluinya, tidak ada, ya waktu itu terpaksa sih, hari-hari ini saya merasa itu sebagai berkah, itu akhirnya jadi sebuah kebaikan. Maksud saya begini, karena bakat kita akan merasa mudah mempelajari sesuatu. Oke ya, kita setujui itu. Yang punya bakat melukis, menciptakan sesuatu, begitu aktivitasnya itu dikerjakan biasanya mudah mempelajarinya. Tetapi jangan lupa akan ada masa di mana kita berlatih terus-menerus, ada satu titik kita akan mentok. Nah, peran pelatih, peran mentor, peran orang terdekat yang membuat kita naik kelas di level selanjutnya itulah yang bisa membuat kita betulan jadi hebat. Bukan hebat yang ya ecek-ecek itulah ya, yang ya banyak orang lain bisa. Hebat itu sekali lagi secara definisi yang mudah saja adalah kinerja nyaris sempurna dan itu sering. Jadi itu ukuran hebat itu. Mungkin begitu.